Penyidik Polda Jawa Barat hari ini akan memeriksa 3 orang dari keluarga dan kerabat Peggy Setiawan. Informasinya akan disampaikan oleh rekan Kurnia Amal dari Polda Jawa Barat. Amal, silakan. Ya, selamat siang Windy Wellingtonia dan juga Agia Eboni. Betul sekali, rencananya penyidik dari Polda Jawa Barat ini akan memanggil 5 saksi dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi pada tahun 2016 silam. Adapun 5 saksi yang akan diundang ke Polda Jawa Barat untuk didalami atas kasus kematian Vina dan juga Eki ini adalah yang pertama Liga Akbar. Liga Akbar ini merupakan saksi hidup yang bersama dengan Vina dan juga Eki pada malam pembunuhan Vina dan juga Eki, di mana Liga Akbar ini berada di dalam iring-iringan motor dan Liga Akbar ini selamat karena ia berada atau berbelok arah jalur, dan rencananya Liga Akbar ini akan diperiksa Polda Jawa Barat memang sekitar pada pukul 11 siang waktu Indonesia bagian Barat. Tadi kami juga sempat mengkonfirmasi dari kuasa hukum Liga Akbar. Untuk saat ini memang dalam proses perjalanan ke Polda Jawa Barat. Adapun untuk saksi yang kedua adalah mantan narapidana dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, yakni adalah Saka Tatal, di mana Saka Tatal ini memenuhi panggilan Polda Jawa Barat sebagai saksi dalam kasus ini, dan juga nantinya dikonfirmasi sekitar pada 12.00 waktu Indonesia bagian Barat akan tiba di Polda Jawa Barat untuk menjadi saksi dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Saksi selanjutnya adalah saksi Yadi dan juga saksi Iwan, di mana kedua saksi ini merupakan saksi rekan dari Peggy Setiawan yang telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini, di mana kedua saksi Yadi dan juga saksi Iwan ini nantinya akan didalami seputar posisi dari Peggy Setiawan ketika malam dari pembunuhan Vina dan juga Eki pada tanggal 27 Agustus 2016 yang lalu, di mana kedua saksi tersebut meyakini bahwasannya posisi Peggy Setiawan ini berada di kota Bandung pada saat malam pembunuhan tersebut. Dan untuk saksi selanjutnya yakni adalah Robi. Robi ini merupakan adik dari Peggy Setiawan yang juga akan diperiksa pada hari ini. Rencananya hari ini ayah dan juga ibu dari Peggy Setiawan ini akan menjenguk Peggy Setiawan di tahanan sementara, maksud kami tahanan titipan di Polda Jawa Barat, di mana ayah dan ibu Peggy ini nantinya juga akan didampingi oleh kuasa hukum, di mana kemarin juga beberapa waktu lalu keduanya ini sempat mengunjungi tahanan titipan Polda Jawa Barat untuk membesuk Peggy Setiawan, namun tidak bisa karena memang jadwal kunjungan ini pada hari Selasa dan juga hari Jumat, dan rencananya memang dijadwalkan tiba sekitar pada pukul 11 siang, namun untuk saat ini kami masih menunggu kedatangan dari ayah dan juga ibu Peggy yang kemarin ini sudah mengkonfirmasi kehadirannya untuk datang pada hari ini. Sementara juga pemirsa, untuk terkait rekonstruksi kasus pembunuhan Vina dan juga Eki ini kami masih menunggu konfirmasi dari Polda Jawa Barat. Dan memang kemarin jika kita lihat proses rekonstruksi ini telah digelar di 6 titik, di mana tempat kejadian perkara khususnya di kota Cirebon, Jawa Barat. Dan untuk saat ini kami masih menunggu sebetulnya tanggal pasti dari proses rekonstruksi tersebut. Kemarin juga telah dilakukan konsolidasi dari 63 pengacara Peggy Setiawan, di mana kemarin dijadwalkan hari Rabu esok ini para pengacara ini akan datang ke Polda Jawa Barat untuk meminta salinan BAP dan juga meminta proses penangguhan penahanan untuk saudara Peggy Setiawan. Dan kemarin kami juga sempat berbincang dengan Ibu Peggy Setiawan, di mana Ibunda Peggy Setiawan Kartini ini juga meyakini bahwasannya anaknya ini tidak bersalah, dan juga ibunda dari Peggy Setiawan ini juga berharap Peggy Setiawan ini dapat bebas karena memang Peggy Setiawan atau Peron ini bukanlah anaknya yang merupakan Peggy Setiawan. Dan dapat kami informasikan kepada Anda pemirsa, kemarin juga telah diperiksa 3 saksi lainnya yang ini merupakan saksi meringankan dari Peggy Setiawan. 3 saksi tersebut adalah Suharsono alias Bondol, kemudian Ibnu dan juga Suparman, di mana ketiga saksi tersebut ini juga meyakini bahwasannya Peggy Setiawan ini berada di Bandung ketika
pembunuhan Eki dan juga Vina pada tahun 2016 silam. Kita sama-sama menantikan pemirsa untuk kedatangan dari 5 saksi dan juga ayah serta ibu dari Peggy Setiawan di Polda Jawa Barat. Nantinya kami akan mengupdate terkait proses pemeriksaan pada hari ini. Untuk sementara kembali ke Anda di studio. Terima kasih Kurnia Amal melaporkan langsung dari Mapolda Jawa Barat. Selanjutnya pemirsa, pernyataan Saka Tatal yang mengaku didatangi oleh polisi dari Polda Jawa Barat dan ditunjukkan foto 3 DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki menjadi perbincangan di ruang publik. Saka Tatal mengklaim ada perbedaan foto DPO dengan Peggy Setiawan yang ditangkap. Lalu benarkah ada sosok Peggy lain selain Peggy Setiawan? Pasca ditetapkannya Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus kematian Vina dan Eki, teka-teki tragedi berdarah 8 tahun lalu itu pun terasa semakin rumit. Sejak diperlihatkan ke publik oleh kepolisian, Peggy yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki terus membantah dan membela dirinya bukan pembunuh Vina dan Eki. Kemunculan Peggy pun memicu sejumlah pihak tiba-tiba mengklaim dirinya menjadi saksi pembunuhan Vina dan Eki. Satu persatu muncul orang-orang yang menyebut Peggy adalah pelaku pembunuhan. Dari pihak Peggy juga bermunculan orang-orang yang membela Peggy. Polisi telah memeriksa 3 saksi yang merupakan teman Peggy. Tak hanya itu, Saka Tatal, salah satu pelaku yang kini telah bebas, juga mengeluarkan pernyataan mencengangkan. Saka menyebut Peggy yang ditangkap berbeda dengan Peggy yang masuk dalam daftar pencarian orang. Kita ini bukan mengada-ngada ya, kami bukan mengada-ngada. Saksi-saksi yang telah dihadirkan, telah memenuhi panggilan Polda Jawa Barat, itu memang saksi-saksi ya. Mereka orang lugu, orang kampung, orang polos ya, yang tidak mengerti proses hukum, tetapi karena mereka memang mengetahui pada saat kejadian 27 Agustus 2016 Peggy berada di Bandung bersama mereka bekerja, sehingga mereka menyampaikan yang sebenarnya ya. Nah, kemudian mengenai pra peradilan, mudah-mudahan minggu ini ya, karena memang sudah cukup, sudah bukti-buktinya juga sudah kuat ya, sudah kumpulkan semua, maka insya Allah minggu ini akan segera diajukan gugatan pra peradilan. Lantas kesaksian manakah yang akan membuka tabir kematian Vina dan Eki? Benarkah ada sosok Peggy lain selain Peggy Setiawan? Kemudian juga jejak digital, kemudian juga medsos. Medsos ini menjadi penting. Misalkan, dia nggak tahu soal geng motor, jejak digitalnya ada di Instagram dia dan sebagainya. Inilah yang dilakukan Polri saat ini. Tentunya kita mengapresiasi upaya penasihat hukum untuk mencari kebenaran dengan mencari saksi-saksi yang baru, yang belum diperiksa dulu. Kemudian Polri juga memeriksa tambahan pendalaman saksi yang dulu pernah muncul. Ini penting, contohnya yang tidak dihadirkan di pengadilan dipertanyakan. Kenapa enggak masalahnya apa, alasannya apa. Oleh sebab itu ada beberapa pihak yang mengajukan perlindungan ke LPSK untuk yang bersangkutan nanti dapat perlindungan, sehingga ketika menyampaikan keterangannya nanti tidak merasa terancam, tidak merasa tertekan, seperti itu. Kasus yang seperti ini tadi yang disampaikan oleh rekan Tony ya, agak sulit hakim pra peradilan mengabulkan. Ini kan gini, yang mau pra peradilankan mengenai apa? Apakah cara penangkapan, tata cara dan prosedur penangkapan, tata cara dan prosedur penahanan,
atau tata cara prosedur penetapan seorang tersangka. Itu harus dibedakan, tidak bisa disatukan. Tidak, kan itu semua bisa diperadilankan dari masing-masing poin. Bisa sekaligus semua kan. Nah, persoalannya adalah kalau terkait tidak cukup bukti untuk menetapkan seorang tersangka itu yang diperadilankan, maka kan tadi ada keterangan yang disampaikan oleh rekan Tony itu bahwa kan ada saksi-saksi lain. Ya, yang Itu, melihat Peggy ya, di Cirebon. Ya, dalam sistem peradilan kita itu sudah masuk tahap pembuktian di persidangan nanti. Bukan di pra-peradilan. Ya, boleh saja kalau memang bisa dibuktikan di depan hakim pra-peradilan bahwa ketika ditetapkan sebagai tersangka tidak cukup bukti. Tim TV One mengabarkan.